warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Upin Nurul Hidayah dengan NIM 1240167 semester 3 kelas C dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut IAIN Pontianak. Nah, tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan. Harapan saya mahasiswa itu mampu memiliki pola pikir mandiri, kreatif, dan inovatif, serta dapat menciptakan peluang usaha yang bermanfaat bagi dunia, pendidikan, dan masyarakat. Nah, baik, saya akan langsung saja membacakan soalnya. Soal yang pertama, jelaskan oleh saudara urgensi pendidikan kewirausahaan dalam membentuk kemandirian peserta didik. Baik, di sini saya akan langsung menjawabnya. Pendidikan kewirausahaan itu sangat penting karena mampu membentuk sikap mandiri pada peserta didik. Nah, dengan kewirausahaan juga peserta didik itu dilatih untuk berpikir kreatif, berani mengambil keputusan, dan bertanggung jawab, serta tidak bergantung pada orang lain. Nah, selain itu, pendidikan kewirausahaan juga membantu peserta didik untuk melihat peluang di sekitar mereka dan mengubahnya menjadi kegiatan yang produktif. Nah, dengan demikian peserta didik itu tidak hanya siap menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Nah, soal yang nomor 2, sebutkan 4 dari 12 strategi pembelajaran kewirausahaan yang paling efektif menurut saudara dengan mengungkapkan beberapa alasan yang tepat. Saya akan langsung menjawabnya. 4 strategi pembelajaran kewirausahaan yang paling efektif menurut saya. 4 strategi pembelajaran kewirausahaan yang paling efektif itu yang pertama, pembelajaran berbasis praktik. Nah, dengan strategi ini itu efektif karena peserta didik itu langsung mempraktikkan kegiatan usaha sehingga mereka itu lebih paham proses kewirausahaan secara nyata. Nah, bukan hanya sekedar teorinya saja. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Dengan proyek kewirausahaan, peserta didik itu dilatih untuk bekerja sama, merencanakan usaha, dan menyelesaikan masalah mereka. Nah, hal ini tuh sangat baik ya untuk menumbuhkan tanggung jawab dan kreativitas mereka. Yang ketiga, itu pembelajaran kontekstual. Nah, strategi ini itu mengaitkan materi kewirausahaan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, sehingga peserta didik itu jauh lebih mudah memahami dan menerapkannya dalam lingkungan yang nyata. Nah, yang terakhir itu pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, dengan pembelajaran dari pengalaman langsung, baik dari praktik sendiri maupun kisah wirausahawan, nah peserta didik itu bisa mengambil pelajaran berharga dan membuat mereka termotivasi untuk mencoba berwirausaha. Nah, soal yang nomor 3, berikan oleh saudara beberapa contoh wirausaha dalam bidang pendidikan agama Islam dengan memberikan analisis peluang dan tantangannya. Baik, saya akan langsung menjawabnya. Contoh wirausaha dalam bidang pendidikan agama Islam beserta peluang dan tantangannya itu salah satu contoh wirausaha dalam bidang pendidikan agama Islam adalah bimbingan belajar Al-Quran dan PAI. Nah, peluangnya itu cukup besar ya, karena kebutuhan masyarakat itu terhadap pendidikan agama itu terus meningkat. Nah, tantangannya adalah persaingan yang cukup ketat dan perlu menjaga kualitas pengajaran agar tetap dipercaya oleh masyarakat sekitar. Nah, contoh lainnya itu adalah
pembuatan konten dakwah dan edukasi Islam melalui media sosial. Nah, peluangnya itu sangat luas ya, karena media digital itu mudah diakses oleh berbagai kalangan. Nah, tapi tantangannya itu adalah konsistensi dalam membuat konten yang menarik. Nah, serta menjaga isi materi itu tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, selain itu penulisan dan penjualan buku atau modul itu juga menjadi peluang usaha. Nah, kebutuhan bahan ajar PAI itu cukup tinggi ya, terutama di sekolah dan lembaga pendidikan. Nah, tantangannya itu terletak pada kemampuan untuk menyusun materi yang menarik dan sesuai kurikulum. Nah, sekian saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.